Salam, salam sehat, salam bahagia buat kita semua. Puji Tuhan, saudara sekalian. Hari ini kita kembali untuk bersama-sama dengar-dengaran firman Tuhan. Dan tema firman Tuhan hari ini adalah sahabat yang terbaik. Sahabat yang terbaik. Saya akan bacakan dari kitab Amsal pasal yang ke-17, ayat yang ke-17. Amsal pasal yang ke-17 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Saya ulangi, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, manusia dicipta sebagai makhluk sosial. Oleh sebab itu, setiap manusia butuh yang namanya teman. Butuh yang namanya orang lain, saudara sekalian. Terlebih lagi, saudara, yang namanya manusia itu bukan hanya butuh teman, tetapi dia butuh orang yang bisa dijadikan sahabat. Kenapa? Karena manusia ada kecenderungan untuk membagi duka, untuk membagi kesukaran, untuk bercerita tentang apa yang dialami. Dan cerita itu hanya bisa diberikan kepada mereka yang bisa dijadikan sebagai sahabat. Tapi saudara sekalian, untuk menemukan teman itu boleh dikatakan gampang. Tapi untuk menemukan sahabat, bahkan sahabat yang terbaik, itu bukan perkara yang mudah. Untuk menemukan sahabat yang terbaik itu bukan perkara yang gampang, saudara sekalian. Nah, kalau kita melihat, saudara, di dalam ayat yang ke-17 dari Amsal 17 di sini dikatakan, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Garis bawahi kata sahabat menaruh kasih setiap waktu. Coba kita renungkan, saudara sekalian. Adakah manusia yang bisa menaruh kasih setiap waktu? Adakah manusia yang bisa memberikan kasih setiap waktu buat setiap kita? Saudara, bagi kita yang punya pasangan, adakah pasangan kita bisa menaruh kasih setiap waktu? Adakah orang tua yang bisa menaruh kasih setiap waktu? Adakah anak yang bisa menaruh kasih setiap waktu? Saya kira jawabannya tidak. Kenapa saya katakan tidak? Karena yang bisa menaruh kasih setiap waktu hanyalah pribadi yang tidak bisa kehilangan kasih. Yang bisa menaruh kasih setiap waktu adalah pribadi yang tidak pernah kehilangan kasih, pribadi yang selalu penuh dengan kasih. Di sini dikatakan seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Jadi dengan kata lain, siapa yang bisa menjadi sahabat yang terbaik bagi setiap kita? Tidak lain dan tidak bukan, dia haruslah pribadi yang bisa menaruh kasih setiap waktu. Dan pribadi yang bisa menaruh kasih setiap waktu, itu bukan pasangan kita, itu bukan orang tua kita, itu bukan saudara kandung kita. Dan pribadi itu tidak lain dan tidak bukan adalah Yesus Kristus. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak bisa mengharapkan kasih setiap waktu dari pasangan kita, karena pasangan kita terbatas dan bisa kehilangan kasih. Kita tidak bisa mengharapkan kasih setiap waktu kepada orang tua kita. Orang tua kita juga bisa kehilangan kasih. Kita tidak bisa mengharapkan kasih setiap waktu kepada saudara-saudari kita, karena mereka pun bisa kehilangan kasih. Tapi ada pribadi yang tidak pernah kehilangan kasih satu detik pun. Dan pribadi itu adalah Yesus Kristus. Dia adalah manusia sepenuhnya,
tapi dia juga adalah Allah sepenuhnya. Di dalam kitab Efesus, saudara sekalian, pasal yang ketiga, Efesus pasal yang ketiga ayat 18 sampai 19, di sana dikatakan, kata Rasul Paulus, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Saudara, Alkitab mengatakan betapa dalamnya, betapa lebarnya, betapa panjangnya, betapa tingginya kasih Kristus. Kasih Kristus lebih tinggi daripada langit. Kasih Kristus lebih indah daripada pelangi. Kasih Kristus lebih lebar daripada samudra. Kasih Kristus lebih dalam daripada lautan. Dialah pribadi yang tidak pernah kehilangan kasih dan siap menaruh kasih setiap waktu dalam hidup kita. Oleh sebab itu, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, jadikan Yesus sebagai sahabat yang terbaik yang dapat kita miliki dalam hidup kita. Kalau kita mengharapkan orang lain bisa menaruh kasih setiap waktu dalam hidup kita, kita akan kecewa. Tapi ketika kita menjadikan Yesus sebagai sahabat terbaik dalam hidup kita, maka kasih Yesus akan senantiasa siap dialirkan bagi setiap kita. Dan bukan hanya dia siap menaruh kasih setiap waktu, saudara sekalian. Dalam kalimat berikutnya dalam Amsal 17 ayat 17, dan menjadi saudara dalam kesukaran. Saudara sekalian, hidup ini tak lepas dari yang namanya kesukaran. Kesukaran mungkin karena ekonomi, karena sakit penyakit, karena masalah persoalan yang lain-lain, saudara. Dan kita punya Yesus yang siap menjadi saudara dalam kesukaran. Artinya, Yesus bukan saja mengerti persoalan kita, tetapi dia juga mau mengerti, bahkan turut merasakan apa yang kita rasakan. Di dalam kitab Ibrani, saudara sekalian, Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai 15, di sana dikatakan, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Saudara, kita punya Tuhan Yesus yang bukan saja simpati, tapi dia adalah pribadi yang selalu berempati terhadap setiap masalah dan pergumulan kita. Saudara, untuk mencari orang yang simpati terhadap kita itu gampang. Tapi untuk mendapatkan pribadi yang berempati tidak gampang. Tapi Yesus siap turut merasakan kelemahan kita, turut merasakan pergumulan kita. Dan bukan hanya itu, dia siap menolong, dia siap menopang, dia siap menguatkan, dia siap menghibur, dan dia siap memberikan jalan keluar untuk setiap pergumulan dan masalah kita. Oleh sebab itu, saudara sekalian, jadikanlah Yesus sebagai sahabat terbaik, sahabat the best dalam kehidupan kita. Maka saya percaya, ketika kita mempercayakan hidup kita kepadanya, dia tidak akan mengecewakan kita. Dan dia tidak akan mempermalukan kita. Jadikan Yesus sebagai andalan kita. Jadikan Yesus sebagai sumber pengharapan kita. Maka saya percaya Tuhan akan siap mengalirkan kasih-Nya setiap waktu, mengalirkan kuasa-Nya, bahkan saya percaya mengalirkan mujizat-Nya bagi setiap kita. Biarlah kebenaran ini boleh menjadi perenungan bagi kita. Sahabat terbaik dalam hidup kita, dialah Yesus, Tuhan, Allah yang sudah jadi manusia, yang siap
untuk menjadi sahabat terbaik kita sepanjang hidup kita, setiap saat, setiap detik, dan setiap waktu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.